Blambangan atau Banyuwangi sekitar tahun 1450 Masehi terkena wabah penyakit. Hal ini dikarenakan ketidaksadaran masyarakatnya yang kurang mampu menjaga kebersihan lingkungan. Blambangan diperintah oleh Adipati Menak Sembuyu didampingi Patih Bajul Sengara. Wabah penyakit itu masuk juga ke istana Kadipaten. Putri sang adipati, yaitu Dewi Sekardadu, jatuh sakit. Di tengah wabah yang melanda, datanglah seorang ulama dari Samudra Pasai yang masih berkerabat dekat dengan Syekh Ibrahim As-Samarkand bernama Syekh Maulana Ishaq. Dia ahli pengobatan. Mendengar sang adipati mengadakan sayembara, dia serta-merta mengikutinya. Dan berkat keahlian pengobatan yang dia dapat dari campa, sang putri berangsur-angsur sembuh. Adipati Menak Sembuyu menepati janjinya. Sesuai isi sayembara, barang siapa yang mampu menyembuhkan sang putri, jika laki-laki akan dinikahkan, jika perempuan akan diangkat sebagai saudara. Maka Syekh Maulana Ishaq dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Namun pada berjalannya waktu selanjutnya, ketegangan mulai timbul. Hal ini disebabkan karena Syekh Maulana Ishaq mengajak adipati beserta seluruh keluarga untuk memeluk agama Islam. Ketegangan ini lama-lama berbuntut pengusiran Syekh Maulana Ishaq dari Blambangan. Perceraian terjadi, dan waktu itu Dewi Sekardadu tengah hamil tua. Keputusan untuk menceraikan Dewi Sekardadu dengan Syekh Maulana Ishaq ini diambil oleh sang adipati karena melihat stabilitas Kadipaten Blambangan yang semula tenang lama-lama terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang mengidolakan Syekh Maulana Ishaq dan kubu yang tetap menolak infiltrasi asing ke wilayah mereka. Kubu pertama tertarik pada ajaran Islam, sedangkan kubu kedua tetap tidak menyetujui masuknya Islam karena terlalu diskriminatif menurut mereka. Antar kerabat jadi terpecah belah, saling curiga dan tegang. Ini yang tidak mereka sukai. Sepeninggal Syekh Maulana Ishaq, ternyata masalah belum usai. Kubu yang pro ulama Pasai ini kini menantikan kelahiran putra sang Syekh yang telah dikandung oleh Dewi Sekardadu. Sosok Syekh Maulana Ishaq kini menjadi latin bagi stabilitas Blambangan. Mendapati situasi ketegangan belum juga bisa diredakan, maka mau tak mau Adipati Blambangan dengan sangat terpaksa memberikan anak Syekh Maulana Ishaq, cucunya sendiri, kepada saudagar muslim dari Gresik, dan anak itu terlahir laki-laki. Saudagar muslim Gresik yang tengah berlayar di Blambangan diperintahkan untuk menghadap ke Kadipaten menjelang mereka hendak balik ke Gresik. Para saudagar bertanya-tanya, ada kesalahan apa yang mereka buat sehingga mereka disuruh menghadap ke Kadipaten. Ternyata di Kadipaten, Adipati Menak Sembuyu dengan diam-diam telah mengatur pertemuan itu. Sang adipati memberikan seorang anak bayi, cucunya sendiri yang lahir dari ayah seorang muslim. Anak itu dititipkan kepada saudagar anak buah saudagar kaya di Gresik yang bernama Nyi Ageng Pinatih yang seorang muslimah. Adipati Menak Sembuyu tahu telah menitipkan cucunya kepada siapa. Beliau yakin
cucunya akan aman bersama Nyi Ageng Pinatih. Hanya dengan jalan inilah Belambangan dapat kembali tenang. Putra Syekh Maulana Ishak ini lahir pada tahun 1452 Masehi. Sekembalinya dari Belambangan, para saudagar ini menghadap kepada majikan mereka, yaitu Nyi Ageng Pinatih, sembari memberikan oleh-oleh yang sangat berharga, seorang anak bayi keturunan bangsawan Belambangan. Bahkan dia adalah putra Syekh Maulana Ishak, sosok yang disegani oleh orang-orang muslim. Nyi Ageng Pinatih tidak berani menolak sebuah anugerah itu. Diambillah bayi itu, dianggap menjadi anaknya sendiri. Karena bayi itu hadir seiring kapal selesai berlayar dari samudra, maka bayi itu dinamakan Jaka Samudra. Jaka Samudra dibawa menghadap ke Ampel Denta menjelang usia 7 tahun. Dia tinggal di sana, belajar agama dari Sunan Ampel. Sunan Ampel mengetahui siapa sebenarnya Jaka Samudra ini dari Nyi Ageng Pinatih. Maka sosok anak ini sangat dia perhatikan dan diistimewakan, dan Sunan Ampel menganggapnya sebagai anak sendiri. Sunan Ampel dari hasil perkawinannya dengan kakak kandung Adipati Tuban Aryateja memiliki 8 putra dan putri. Yang penting untuk diketahui adalah Makhdum Ibrahim, nama campanya Bongang, kelak terkenal dengan sebutan Sunan Benang. Lama-lama pengucapannya berubah menjadi Sunan Bonang. Yang kedua Abdul Qasim, terkenal kemudian menjadi Sunan Derajat. Yang ketiga Maulana Ahmad, yang terkenal dengan nama Sunan Lamongan. Yang keempat bernama Siti Murtasiah, kelak dijodohkan dengan Jaka Samudra, yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Giri Kedaton atau Sunan Giri. Yang kelima putri bernama Siti Asihoh, kelak dijodohkan dengan Raden Patah, putra Tan Engkian, janda Prabu Brawijaya yang ada di Palembang. Kekuatan Islam dibangun melalui tali pernikahan. Jaka Samudra diberi nama lain oleh Sunan Ampel, yaitu Raden Paku. Kelak dia dikenal dengan nama Sunan Giri. Dia adalah santri senior. Sunan Ampel bahkan telah mencalonkan, mengkaderkan dia sebagai penggantinya kelak bila sudah meninggal. Sunan Giri setamat berguru dari Ampel Denta, dia pulang ke Gresik. Di Gresik dia menyatukan komunitas muslim di sana. Dia mendirikan pesantren yang terkenal dengan nama Pesantren Giri. Namun dalam perkembangannya, Pesantren Giri memaklumatkan lepas dari kekuasaan Majapahit. Pesantren Giri berubah menjadi pusat pemerintahan, maka dikenal dengan nama Giri Kedaton atau Kerajaan Giri. Sunan Giri mengangkat dirinya sebagai khalifah Islam dengan gelar Prabu Satmata atau penguasa bermata 6. Mendengar Gresik melepaskan diri dari pusat kekuasaan, Prabu Brawijaya sebagai raja di Raja Nusantara yang sah segera mengirimkan pasukan tempur untuk menjebol Giri Kedaton. Konon diceritakan Sunan Giri berhasil mengusir pasukan Majapahit hanya dengan melemparkan sebuah kalam atau penanya. Kalam miliknya ini katanya berubah menjadi lebah-lebah yang menyengat, sehingga membuat puyeng atau munyeng para prajurit Majapahit. Maka dikatakan kalam yang bisa membuat munyeng inilah senjata andalan Sunan Giri, maka dikenal dengan nama Kolo Munyeng. Dikisahkan juga ketika itu Sunan Giri sedang menulis. Karena terkejut mendengar musuh berdatangan merusak Giri Kedaton, pena atau kalam yang dipegangnya beliau lontarkan.
Sunan Giri kemudian berdoa kepada Sang Pencipta. Ternyata kalam yang terlempar itu berubah menjadi keris berputar-putar. Keris dari kalam itu mengamuk dan banyak tentara Majapahit yang menyerbu Giri tewas. Sisanya kabur berlarian kembali ke Majapahit. Dan keris dari kalam itu pun dikisahkan kembali sendiri ke Kedaton Giri, tergeletak di hadapan Sunan dengan berlumuran darah. Sunan lalu berdoa pada Yang Maha Kuasa dan mengatakan pada rakyat Giri bahwa kerisnya yang ampuh itu dinamai keris Kolomunyeng. Apakah keris Kolomunyeng itu modelnya seperti keris yang pada masa kini populer dengan nama Kolomunyeng? Wallahu alam. Namun keris Kolomunyeng juga termasuk keris yang amat tersohor namanya di Nusantara. Kekhalifahan Islam pertama itu tidak berumur lama. Namun kelak setelah Majapahit hancur, runtuh, Giri Kedaton eksis lagi bersama kerajaan Demak Bintoro.